Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat subuh Masjid Al-Husna Badran yang insyaallah dimuliakan Allah. Kalau tadi malam saya mendapatkan amanah misi di Masjid Agung Manunggal Bantul yang sangat besar. Alhamdulillah ini insyaallah lebih luas para malaikat hadir di Masjid Al-Husna ini. Insyaallah lebih banyak karena menjadi kebanggaan ini baru ya. Masjidnya baru dan insyaallah yang hadir di majelis yang mulia ini adalah para umat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bahwa kita sudah memasuki akhir-akhir Ramadan. Jadi memang akan ada seleksi alam. Sesungguhnya ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah di akhir-akhir Ramadan itu justru sangat bersemangat ya. Sangat bersemangat untuk mengakhiri Ramadan itu dengan sangat mulia. Dengan penuh dedikasi, penuh upaya-upaya bagaimana Ramadan bisa berakhir dengan sebaik-baiknya. Bulan penuh barokah, bulan penuh rahmat. Dan insya Allah bulan ini menjadi upaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di akhir Ramadan kita sebenarnya apa yang menjadi kriteria orang yang bertakwa? Ya, jadi disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kemudian kriterianya itu ada di surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, ini ada 3 kriteria. Yang pertama, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita kan sering di Ramadan ini ada edaran infak, ada edaran takjil, ada edaran mungkin di akhir Ramadan ada parcel dan lain sebagainya, zakat, infak, sedekah. Nah, itu kita teruskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, seberapapun kita yang bisa kita keluarkan, kita keluarkan. Jadi umpamanya kita biasa dalam keadaan lapang itu 10.000 infaknya, ya dalam keadaan sempit bisa 5.000, bisa 2.000. Tapi tetap rutin, tetap bisa berinfak. Ya, ibu-ibu kalau nggak bisa berinfak minimal bersedekah. Sedekah apa Bu? Sedekah apa? Ya minimal senyum. Ya, ibu-ibu senyum. Itu sedekah sama tetangganya, sama anaknya, sama ya teman-temannya, saudara-saudaranya. Minimal itu sedekah. Kalau tidak bisa infak uang, maka sedekah minimal senyum. Itu murah, tidak berbayar. Ya, kalau senyum geser ke kanan dan ke kiri 2 cm itu senyum
ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Nanti kalau pas ada Pak Sanung senyum, katanya Pak Ustadz senyum ya, tak coba senyum sendiri. Ya kalau belajar di kamar enggak apa-apa senyum-senyum sendiri, belajar senyum gimana ya caranya senyum, caranya ketawa, caranya memberikan kebahagiaan itu bagaimana, enggak apa-apa kalau di kamar. Tapi kalau pas jalan ya jangan senyum-senyum sendiri. Itu minimal kita sedekah. Mungkin ada apa plastik di jalan kita singkirkan, kita masukkan ke tong sampah. Ada ini mungkin apa bekas botol-botol yang kadang mencelakakan kita singkirkan. Itu juga bagian dari sedekah. Nah, kalau infak tadi adalah yang berupa uang. Berupa uang kita seberapapun dikala longgar itu berinfak, dikala kita rezekinya sedang sempit juga berinfak. Terus yang kedua adalah wal kaziminal ghaidh. Jadi kita untuk menahan amarah ya. Menahan amarah. Biasanya di akhir-akhir Ramadan, mohon maaf itu banyak problem ya. Banyak masalah. Caranya mengatasi masalah bagaimana, Bu? Bapak? Mengatasi masalah tanpa masalah. Itu pegadian. Jangan di pegadian. Malah tambah rumit. Ya, pegadian malah tambah rumit. Kita tetap punya utang, tetap digadekan. Yang atasi masalah tanpa masalah ya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah memberikan cobaan ujian. Jangan sampai kemudian kita marah. Wal kaziminal ghaidh. Jadi menahan amarah. Umpamanya ada yang kadang menjengkelkan kita ya kita legowo, kita harus kemudian dengan tenang hati, jangan kemudian emosional kita tendang ya. Kalau menendangnya sebola itu nggak apa-apa, nanti jadi gol. Tapi kalau menendang bola yang ditendang panci, nanti pancinya yang rusak, kalau enggak kakinya yang rusak gitu ya. menendang yang barang yang keras saja, menendang tembok juara, nanti kakinya yang sakit. Jadi jangan sampai kita marah. Kita lebih baik legowo, kita lebih baik kita kemudian menahan emosi. Karena sesungguhnya orang yang kuat, orang yang sebenarnya tegar, orang yang ya bukan orang petinju ataupun pegulat, sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah, ya, bisa menahan amarah. Jadi Bapak Ibu kalau menahan amarah kepada suaminya, kok orang ditokoke baju baru maunya. Di anak-anak ini belum dibelikan baju baru, kemudian mungkin nggak ada parcel, tidak usah marah. Semuanya dilakukan dengan penuh kesabaran dan sifat qanaah. Dan yang terakhir adalah wal afina 'anin nas. Jadi kita memaafkan orang lain. Jangan sampai kita terus ngerundel. Kita punya kesalahan, orang lain punya kesalahan mau minta maaf tetap gah. Orang tak dulit apa jadi godong orang tak suwe ya itu orang bakal suwe. Jadi jangan sampai kita kemudian tidak memaafkan orang lain. Kita harus punya sifat memaafkan orang lain dan juga meminta maaf. Kadang kita meminta maaf juga berat loh. Orang meminta maaf itu rasanya kalah gengsi. Wah, aku berarti aku sing salah nih minta maaf. Tidak. Sesungguhnya orang yang paling utama, orang yang paling awal meminta maaf justru dia adalah orang yang berarti mengakui bahwa kesalahan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh seseorang tidak ada kecuali adalah dengan memaafkan. Kalau dengan Allah dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi kalau dengan orang sesama manusia itu saling memaafkan. Tidak boleh kemudian dendam. Akhirnya karena wah saya punya musuh itu mau ketemu aja nggak berani. Melipir sana, lewatnya ke luar, tidak mau bertemu. Tidak boleh. Kita tidak boleh kemudian dendam kepada orang lain. Kita harus saling memaafkan. Insya Allah dengan kriteria itu kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah sebagaimana tujuan puasa kita, la'allakum tattaqun. Billahi fi sabilil haq
fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.